Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dunia kembali diguncang dengan kabar memilukan. Banjir besar melanda Filipina pada tahun 2025, menyisakan duka mendalam. Tangisan keluarga yang kehilangan orang tercinta yang merata di banyak kota. Ribuan rumah hancur, ratusan nyawa melayang, dan ribuan orang kini hidup dalam pengungsian. Inilah musibah yang bukan hanya menjadi bencana alam, melainkan juga pengingat bagi kita semua tentang betapa lemahnya manusia di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari bantu sebarkan kebaikan dengan menekan tombol like. Berikan komentar Anda sebagai bentuk kepedulian, bagikan video ini agar lebih banyak yang tersadar. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penting penuh hikmah. Di balik peristiwa besar dunia, banjir dahsyat ini terjadi pada bulan Juli tahun 2025. Ketika Filipina dilanda topan super yang disertai hujan deras tanpa henti selama lebih dari seminggu. Kota Manila, Quezon, Cebu, hingga Davao mengalami genangan air setinggi 2 hingga 5 meter. Jalan raya berubah menjadi sungai. Kendaraan hanyut terbawa arus, bahkan bangunan tinggi tidak mampu melindungi penduduk dari kepungan air bah. Pusat-pusat kota yang biasanya ramai berubah menjadi lautan air kecoklatan, penuh dengan sampah, dan warga yang sempat merekam kejadian ini menggambarkan bagaimana arus deras menghantam rumah mereka hanya dalam hitungan menit. Tak ada kesempatan menyelamatkan barang berharga, bahkan sekadar pakaian di badan. Banyak keluarga yang berlari ke atap rumah untuk menyelamatkan diri, berharap ada bantuan datang. Namun sayangnya, banyak di antara mereka yang terjebak selama berhari-hari tanpa makanan dan air bersih. Inilah awal dari tragedi kemanusiaan yang memilukan di negeri tersebut. Menurut laporan resmi pemerintah Filipina, lebih dari 1.200 orang meninggal dunia akibat banjir ini, sementara ribuan lainnya masih dinyatakan hilang. Angka tersebut diyakini masih bisa bertambah karena banyak daerah yang belum bisa dijangkau tim penyelamat. Banyak di antara korban adalah anak-anak dan orang tua yang tidak mampu menyelamatkan diri dari derasnya arus. Tangisan keluarga yang kehilangan anggota tercinta menggema di tempat pengungsian. Hati siapa yang tidak hancur mendengar jeritan seorang ibu yang kehilangan 3 anaknya sekaligus, atau seorang anak kecil yang kini sebatang kara setelah kedua orang tuanya terseret banjir. Musibah ini bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana kemanusiaan yang meninggalkan luka batin mendalam. Setiap nyawa yang hilang menjadi saksi betapa besar kuasa Allah atas kehidupan manusia. Beberapa kota besar di Filipina lumpuh total. Manila, ibu kota negara, mengalami kerugian terparah dengan lebih dari setengah wilayahnya terendam banjir. Sementara itu, Cebu City kehilangan ribuan rumah yang hanyut ke laut. Di Davao, banjir memutus akses jalan dan membuat ribuan warga terisolasi tanpa bantuan. Di kota Quezon, sekolah-sekolah dan rumah sakit ikut terendam, membuat evakuasi semakin sulit. Pasien yang sedang dirawat harus dipindahkan dengan tandu darurat, sementara bayi-bayi di inkubator nyaris tidak bisa diselamatkan akibat listrik padam. Gambaran ini menunjukkan betapa satu bencana mampu melumpuhkan seluruh sistem kehidupan masyarakat. Infrastruktur yang dibangun bertahan-tahan hancur dalam hitungan hari. Banjir ini disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor. Hujan deras dari topan super menjadi pemicu utama, tetapi kerusakan lingkungan memperparah dampaknya. Penebangan hutan di daerah pegunungan membuat tanah tidak mampu menyerap air, sehingga aliran air langsung turun ke dataran rendah. Sistem drainase di kota-kota besar Filipina yang sudah lama bermasalah juga memperburuk keadaan sungai meluap, kanal tersumbat sampah, dan air hujan tidak memiliki jalur keluar. Dalam waktu singkat, kota-kota besar tenggelam di bawah air. Faktor perubahan iklim global juga tidak bisa diabaikan. Suhu laut yang meningkat membuat badai tropis semakin kuat dan membawa curah hujan yang lebih besar dari biasanya. Ini menjadi peringatan keras bagi dunia tentang dampak nyata krisis iklim. Ribuan orang kini tinggal di tenda-tenda darurat yang didirikan pemerintah dan organisasi kemanusiaan. Namun, kehidupan di pengungsian jauh dari kata layak. Kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan menjadi masalah besar. Anak-anak menderita diare dan penyakit kulit, sementara orang tua kesulitan mendapatkan obat untuk penyakit kronis. Di malam hari, udara dingin menusuk tulang,
dan suara tangisan anak-anak yang kelaparan semakin membuat suasana memilukan. Banyak keluarga hanya bisa berdoa dan berharap pertolongan. Segera datang kondisi ini menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan manusia. Dalam sekejap, rumah megah dan harta benda lenyap, menyisakan hanya doa dan kesabaran untuk bertahan hidup di tengah derasnya arus banjir. Tim penyelamat Filipina bersama relawan internasional berjuang mati mission menyelamatkan korban. Perahu karet, helikopter, hingga kapal militer dikerahkan untuk menjangkau warga yang terjebak di atap rumah atau gudang-gudang tinggi. Banyak kisah heroik lahir dari momen ini. Ketika seorang relawan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seorang anak kecil yang hampir hanyut. Namun, upaya penyelamatan tidak selalu berjalan mulus. Arus deras yang membawa puing-puing bangunan sering membuat perahu karet terbalik. Bahkan, beberapa petugas ikut menjadi korban. Meski begitu, semangat mereka tidak surut sedikit pun. Satu demi satu warga berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke tempat yang lebih aman bagi warga yang masih terjebak. Setiap suara helikopter di udara menjadi harapan baru. Mereka melambaikan tangan dan berteriak minta tolong, berharap tim penyelamat melihat keberadaan mereka. Banyak yang menunggu hingga berhari-hari sebelum akhirnya bisa dievakuasi. Kisah ini memberi pelajaran berharga tentang pentingnya rasa kemanusiaan dan solidaritas. Saat bencana datang, perbedaan suku, agama, dan bahasa tidak lagi berarti. Terpenting adalah bagaimana menyelamatkan sesama manusia dari ancaman maut. Selain korban jiwa, banjir ini juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Pemerintah Filipina memperkirakan total kerugian mencapai lebih dari 15 miliar dolar Amerika Serikat. Ribuan rumah hancur, ribuan hektar sawah dan perkebunan terendam, serta infrastruktur utama seperti jalan raya, jembatan, dan bandara rusak parah. Banyak pabrik dan pusat perdagangan lumpuh total, membuat roda ekonomi berhenti berputar. Para pedagang kecil kehilangan lapak, sementara nelayan tidak bisa melaut karena perahu dan jaring mereka rusak terbawa banjir. Situasi ini menjerumuskan ribuan keluarga ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam. Bank Dunia dan lembaga internasional lainnya memperkirakan pemulihan ekonomi Filipina pasca banjir akan memakan waktu bertahun-tahun. Ini menjadi beban tambahan bagi negara yang sebelumnya sudah berjuang melawan inflasi dan krisis ekonomi global. Di balik angka kerugian yang fantastis, terdapat penderitaan nyata rakyat kecil. Mereka tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga mata pencaharian yang selama ini menjadi sandaran hidup. Musibah ini mengajarkan kita bahwa kekayaan dunia bisa lenyap sekejap jika Allah menghendaki. Salah satu pemandangan paling memilukan adalah anak-anak yang menangis kelaparan di pengungsian. Mereka kehilangan rumah, mainan, bahkan sebagian besar kehilangan orang tua mereka. Dengan pakaian lusuh dan tubuh lemah, mereka hanya bisa duduk menunggu bantuan datang. Anak-anak yang sebelumnya ceria kini dipenuhi trauma. Setiap mendengar suara hujan deras, mereka berlari ketakutan, seakan banjir akan datang kembali. Psikolog yang mendampingi menyebutkan bahwa trauma ini bisa melekat hingga dewasa jika tidak segera ditangani. Banyak relawan mencoba menghibur mereka dengan permainan sederhana, namun sulit untuk menghapus duka mendalam yang mereka alami. Ketika ia baru saja menyaksikan keluarganya terseret arus, peristiwa ini membuat kita merenung. Anak-anak adalah amanah Allah yang seharusnya kita jaga. Musibah ini menjadi peringatan agar kita lebih peduli terhadap generasi penerus. Karena merekalah yang paling rapuh saat bencana melanda. Bencana besar di Filipina menarik perhatian dunia. Negara-negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia, dan Jepang segera mengirimkan bantuan, mengabaikan tanggung jawab tersebut. Akibatnya, bencana demi bencana terus datang menghantam kehidupan manusia. Banjir di Filipina ini harus menjadi pelajaran global. Jika manusia tidak segera memperbaiki perilakunya terhadap alam, maka bencana serupa akan terus berulang dengan skala yang lebih besar. Di tengah kepedihan, doa menjadi senjata paling ampuh. Warga Filipina bersama umat di seluruh dunia memanjatkan doa agar bencana segera berakhir. Masjid, gereja, dan rumah ibadah lainnya penuh dengan orang-orang yang menangis memohon keselamatan. Solidaritas antar umat beragama terlihat begitu indah. Tidak ada sekat, semua bersatu demi membantu korban. Inilah bukti nyata bahwa kemanusiaan adalah bahasa universal
yang mampu menyatukan semua orang. Banyak lembaga kemanusiaan membuka donasi internasional untuk membantu korban banjir. Dari uang receh hingga donasi miliaran. Semua dikumpulkan demi meringankan penderitaan mereka yang kehilangan segalanya. Kita yang jauh dari lokasi bencana pun punya kewajiban untuk membantu, minimal dengan doa yang tulus. Karena doa seorang hamba, meski berada di tempat yang jauh, bisa menjadi penguat bagi saudara kita yang sedang diuji, meski luka masih dalam. Warga Filipina mulai menata harapan untuk bangkit kembali. Pemerintah berjanji akan membangun rumah ramah baru bagi korban, memperbaiki infrastruktur, dan membangun sistem peringatan dini agar tragedi serupa tidak terulang. Para relawan juga terus memberikan pendampingan psikologis, terutama bagi anak-anak yang mengalami trauma. Program rehabilitasi dijalankan agar mereka bisa kembali menatap masa depan dengan senyum. Ekonomi memang porak-poranda, tetapi dengan semangat gotong royong dan kerjasama internasional, Filipina perlahan akan pulih. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu bangkit dari keterpurukan. Harapan ini menjadi cahaya di tengah gelapnya duka. Karena Allah berjanji, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Banjir boleh menghancurkan rumah dan harta benda, tetapi tidak akan pernah mampu memadamkan semangat manusia untuk bangkit. Sahabat sekalian, tragedi banjir mematikan di Filipina adalah pelajaran besar bagi kita semua. Kita diajarkan bahwa harta, jabatan, dan kekuatan manusia tidak ada artinya di hadapan kuasa Allah. Dalam sekejap, segalanya bisa hilang, menyisakan hanya iman dan doa sebagai pegangan. Mari kita jadikan musibah ini sebagai cermin. Apakah kita sudah menjaga alam? Apakah kita sudah peduli terhadap sesama? Dan apakah kita sudah cukup bersyukur atas nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya? Semoga korban yang telah meninggal mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, dan mereka yang selamat diberi kesabaran serta kekuatan untuk bangkit. Untuk kita semua, semoga selalu diberikan perlindungan dari bencana dan musibah. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah penting yang penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.